Orang Bugis yang terkenal gemar berpetualang dapat dijumpai di berbagai wilayah di Nusantara. Salah satu wilayah yang banyak dihuni oleh migran Bugis adalah Gorontalo. Jauh sebelum Lama Kasa, kakek Presiden RI ketiga, B.J. Habibie, berjuang di Gorontalo. Hingga ketua KKSS Gorontalo, Jenal Mappe, menapakkan kakinya di Gorontalo. Orang-orang Bugis utamanya dari Bone, sejak ratusan tahun lalu telah lebih dulu merantau ke ujung pulau Sulawesi itu. Tak heran jika di provinsi muda ini nama Bone sering dijumpai. Pahlawan nasionalnya bernama Nani Wartabone. Ada pula nama Sungai Bone, Kampung Bone, dan masih banyak lagi bone-bone lainnya. Singkatnya, orang-orang Bone yang mengembara ke Gorontalo membangunnya sehingga kawasan perumahannya disebut sebagai Kampung Bugis. Tak disangkal, penduduk yang mendiami Gorontalo adalah penduduk asli yang hidup mengelompok dalam unit-unit kecil dan merupakan satu kesatuan sosial ekonomi. Permukiman mereka menyebar di sekitar pegunungan Buliohuto dan Tilong Kabila, sekitar Danau Limboto dan daerah-daerah perbukitan. Masuknya para pendatang dan pedagang dari Bugis, Makassar, Ternate, disusul Cina, Arab, Eropa terutama Belanda, dan Minahasa mewarnai pembentukan dan perkembangan Gorontalo. Beberapa pedagang tertarik bermukim di Gorontalo, kemudian mendirikan kampung yang berorientasi pada daerah atau negara dari pedagang tersebut berasal, seperti Kampung Bugis, Arab, Cina, Donggala, dan Tamalate, Makassar. Di samping itu, terdapat juga perkampungan Belanda yang umumnya bertugas sebagai pegawai pemerintahan asisten residen. Bermula dari imigran Bone membentuk perkampungan serta mengembangkannya dalam kerjaan kecil. Nama disesuaikan daerah asalnya. Mereka mendiami sekitar Sungai Bone dan Pantai Bone. Menurut laporan Rosenberg bahwa terdapat 5 kampung yang dihuni orang-orang Bone. Munculnya Kampung Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Selatan sekarang dipicu dari permintaan Raja Monoarfa kepada jagoan Bugis bernama Lasimpala untuk membantu mengusir para perampok Mindanao dan Tobelo. Akhirnya, Lasimpala berhasil mengusir para perampok tersebut. Kemudian Raja Monoarfa memberikan lahan kepada Lasimpala untuk dihuni dan dikembangkannya menjadi sebuah perkampungan yang dikepalai seorang bergelar Matoa atau orang yang dituakan. Lokasi Kampung Bugis berdekatan dengan pelabuhan karena sesuai dengan pekerjaannya sebagai pelaut dan nelayan. Sementara kolonisasi Cina dan Arab membangun gudang di sekitar muara Sungai Balango sebagai kawasan perdagangan. Para pedagang Arab umumnya berasal dari Surabaya. Di samping berdagang, mereka juga berdakwah dalam menyiarkan agama Islam. Penduduk umumnya memberi gelar Sayyid dan dianggap sebagai orang suci serta sangat dihormati oleh penduduk. Sedangkan sek yang lebih disegani sangat kurang jumlahnya. Dalam perkampungan Arab dan Cina dikepalai oleh seorang bergelar letnan, sehingga perkampungan Arab, Cina maupun Bugis di bawah pengawasan langsung controller serta diwajibkan membayar pajak khusus. Penduduk Abdeling Gorontalo secara keseluruhan berjumlah 186.000 jiwa. Khusus pengetahuan komposisi penduduk Gorontalo tahun 1656 dapat diketahui dari laporan Pambak sekitar 40.000 jiwa dan sepertiga berada dalam skenario. Beberapa kampung terdapat kepadatan penduduk lebih tinggi seperti Kampung Ipilo, Biawau, Liato, Talumolo, Limba, dan Heludula. Namun kepadatan penduduk lebih tinggi terletak di Kampung Bugis. Jumlah penduduk perkampungan tersebut secara keseluruhan 4.600 jiwa.
Angka komposisi penduduk meliputi Eropa berjumlah 41 jiwa. Bugis, Arab, Cina, dan Jawa berjumlah 2.400 jiwa. Kecenderungan kepadatan penduduk di kampung-kampung tersebut disebabkan letaknya berdekatan dengan pusat asisten penduduk dan pusat perdagangan. Suku bangsa Bugis di samping sebagai pedagang juga terdapat pelaut dan nelayan. Peranan lingkungan alam mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola pemukiman. Di sisi lain, hubungan melalui maritim sebagai lintas komunikasi juga pola aliran Sungai Bone dan Bolango cenderung penduduk memanfaatkan sungai-sungai sebagai prasarana lalu lintas utama. Peranan dan fungsi pantai maupun sungai semakin besar dapat menarik penduduk Gorontalo dengan mengembangkan pemukiman ke arah tersebut. Pada awalnya bersifat memanjang dan mengelompokkan sesuai dengan kemudahan yang tersedia oleh alam. Artinya, pemilihan lokasi pemukiman tidak disertai dengan usaha penaklukan alam terlebih dahulu. Demikian pula lokasi pemukiman berpola mengelompok padat dan memanjang mengikuti alur sungai dan pesisir pantai. Pola ini juga terdapat pada pemukiman penduduk di daerah pertemuan Sungai Bone dan Bolango yang awalnya membangun pemukiman dan dikembangkan menjadi perkampungan Bugis dan Cina. Bagian pertemuan Sungai Bone dan Bolango menjadi ancaman serius bagi penduduk yang menetap di sekitarnya. Setiap tahun daerah ini sering dilanda banjir yang cukup besar. Bencana ini menyebabkan orang-orang Bugis dan Cina mengungsi ke daerah-daerah pinggiran kampung yang menampung orang-orang Minahasa yang umumnya bekerja sebagai tenaga pengajar. Oleh karena itu, upaya lebih merekatkan kesatuan bangsa dalam masyarakat Gorontalo yang keterkaitan warga masyarakat baik secara formal maupun akan mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Itu juga alasan sejumlah warga asal Bugis Makassar yang berburu kursi empuk di Gorontalo. Sebutlah itu Darda asal Goa yang menjadi sekda atau maksud dari Mandar, kepala kejaksaan negeri, hingga Jenal Mappe, saudagar terpandang dari Sengkang yang sudah puluhan tahun bermukim di sini. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Membahas tentang orang Bone di balik keberadaan kampung Bugis di Gorontalo. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.